Terus Kak, ya, berarti Kakak selesai Kakak dulu bisa punya saya saja udah update Kakak terbaru. Makanya Kak, di-update terlebih dahulu datanya Kak. Nanti sudah di-update biasanya baru tunggakan hanya yang pada saat peralihan Kak. Gitu Kak, ya. Lanjut Kak Daniel. Oke. Ini Kak Onong ternyata nanyain BPJS tenaga kerjaan. Kalau BPJS tenaga kerjaan kita kurang paham Kak, karena kita di BPJS kesehatan. Yang Kak Aris tadi udah kita jawab ya Kak ya. Kalau misalnya BPJS kakak BPJS kami nggak aktif lagi, bisa diganti KIS nggak Kak? Bisa diganti KIS dengan bawa surat keterangan tidak mampu kakak KTP ke dinas sosial. Kemudian ada satu lagi nih tadi, Kak, dari kakak siapa ya? Dia pakai emot senyum datar gitu loh pokoknya Mbak Evi. Kak, saya ada keterlambatan pembayaran. Udah gitu pas bayar anak masuk rumah sakit, pas di rumah sakit ada dendanya Kak. Iya betul. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan pembayaran, baik 1 bulan atau 2 bulan, misalnya ada bulan kemarin nggak dibayar, bulan ini sudah terhitung nunggak 1 bulan. Itu ada denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu formulanya adalah 5% dikali jumlah bulan tertunggak dikali biaya pelayanan di rumah sakit. Jadi dari kita sebagai pegawai di BPJS Kesehatan itu hanya bisa menginformasikan formula tersebut. Kalau untuk berapa biayanya, yang lebih tahu adalah pihak rumah sakit karena ada di dalam formulanya itu ada biaya pelayanan di rumah sakit gitu, yang menentukan diagnosanya apa dan biayanya berapa nanti dari pihak rumah sakit yang akan memasukkan formulanya. Kurang lebih kayak gitu, kakak yang senyumnya datar. Kemudian Kak Laila Lanjut tuh, Mbak Evi. ya Kak Laila tuh itu masa dendanya tuh 45 hari sejak bayar tunggakan Kak. Jadi misalnya Kakak bayar tunggakan tanggal 15 September. Nah, dari 15 September sampai 45 hari ke depan Kak ada masa dendanya. Kemudian eh kejawab ya. Oke. Oke, lanjut Kak. Ada Kak Debinita hadir dari Prabu Muli Kak. Kak Debinita. Oh, iya. Ada dari Yuliatin ya Kak Yuliatin. Kak, kalau kelas 3 apa vaskesnya hanya di puskesmas aja Kak? Sebenarnya bisa diganti Kak kalau untuk vaskesnya. Bisa diganti melalui aplikasi mobile JKN atau melalui Pandawa di 0811 8165 165 melalui WA. Kalau dari aplikasi mobile JKN juga bisa diganti melalui eh, menu apa ya tadi? Lupa, tiba-tiba ngeblank ini menunya apa? Menu perubahan apa sih Perbaikan namanya? data. Perubahan data peserta. Ya, perubahan data peserta dari menu itu bisa diganti. Kemudian ada satu lagi, Kak, nomor KPJ lihat di mana? KPJ ini apa ya? KPJ ini Kopaja kah atau nomor, nomor apa ya? KPJ. Nomor Nomor KPJ apa katanya nih? KPJ adalah jam sostek ketenagakerjaan Kak. Kita di BPJS Oh, Kesehatan Kak. Jadi bukan kita kurang paham terkait BPJS tenaga kerjaan. Ada di ya. toko sebelah, di kamar sebelah. Makanya nanti salah jawab. Iya, ada Oke. juga yang nanya, Kak, tahap 3 kapan cair? Kita di BPJS Kesehatan kurang begitu memahami ya mengenai dengan informasi tentang ketenaga kerjaan. Mm-mm. Oke, lanjut Mbak Evi. Oleh Kak Sinta aja, kalau pakai BPJS Mandiri sebulan 2 kali opname bisa Bu? Bisa. Nggak ada batasan Kak. Jadi rawat inap itu sesuai dengan indikasi dari petugas medis. Mau rawat inapnya sebulan pun 30 hari nggak masalah Kak. Selama itu memang indikasi medis dari petugas medisnya Kak. Cinta aja. Oke, lanjut Nil. Timpa aku ya Allah. Hmm, mana ya? Banyaknya double chat ya Nil ya. Cek cek, Saya kalau kayaknya Kak Frida nah. Kak Frida udah Nil. gangguan kah atau gimana ini? Kedengeran suara. Kali chat Kak Frida Agita. Kak Halo, kalau sudah cek cek. bikin yang mandiri tapi pas bayar pertama nggak bayar sampai sekarang ada tunggakan Kak.
Iya Kak, dipastikan ada tunggakan iuran. Maksimal tunggakan iuran itu adalah 24 bulan ataupun 2 tahun, Kak Frida Agita. Kak mau pindah vaskes tapi masih ada rujukan ke rumah sakit, rujukannya masih berlaku, masih berlaku. Perpindahan vaskes itu berlaku tanggal 1 bulan depan, Kak, bukan langsung berlaku di bulan yang perubahan vaskes. Jadi misalnya Kak Tessa Gadis Saputri perubahannya di tanggal 15 September. Nah, sampai dengan akhir September itu masih berlaku di vaskes yang lama. Tanggal 1 Oktober itu baru di vaskes yang baru. Gitu Kak Tessa. Lanjut nih. Oke, ini ada dari KF. Kak, misalnya dari BPJS udah keluar dari tanggungan orang tua. Mau lanjutin gimana? Lanjutinnya harus sama-sama sayang ya, Kak, biar nggak ditinggalin. Alah, bukan ke situ. Bukan ya. Jadi kalau misalnya mau ngelanjutin ada dua, Kak, ada yang BPJS Kesehatan yang bayar sendiri atau biasanya disebut dengan pekerja bukan penerima upah, PPPU, mandiri. Ada juga yang PBI, penerima bantuan iuran. Ini kalau yang PBI ada yang dibayarin sama pemerintah daerah, ada yang juga dibayarin sama pemerintah pusat. Kalau dia dibayarin sama pemerintah pusat, itu daftarnya atau pendaftaran terkait PBI itu daftarnya ke dinas sosial. Kalau dinas sosial itu syaratnya dengan bawa surat keterangan tidak mampu, KK, KTP. Kalau misalnya mau daftarin yang mandiri, itu bisa ke kantor BPJS Kesehatan, bisa melalui chat Pandawa di 0811 8165 bisa melalui Care Center 165, atau juga bisa ke BPJS keliling. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah dengan membawa fotokopi KK, kemudian buku rekening tabungan. Buku rekening tabungannya itu bisa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, BTN, atau BRI. Kurang lebih gitu ya. Oke, lanjut Mbak Evi. Oke, Kak. Mungkin, Kak, saya pindah dari BPJS pemerintah ke Mandiri. Kemarin tanggal 10 September, terus saya mulai bayar kapan ya, Kak? Eh, di virtual account ataupun di nomor pembayaran atau kakak daftarnya lewat WA itu ada Kak nomornya. Pembayaran paling lambat tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kurang lebih pembayaran itu maksimal 30 hari sejak kakak daftar. Nah, silakan Kak dibaca lagi nomor virtual account-nya ataupun kode chatnya di WA Pandawa kalau misalkan di Pandawa tanggal pembayarannya. Jadi bayar sesuai dengan tanggal ya Kak. Bila bayar tidak sesuai dengan tanggal, maka tidak akan muncul tagihannya. Gitu Kak Neng Iin. Terus eh, Kak Tessa sudah ada ya Kak Isnen. Mohon maaf Kak Isnen. Terus apa lagi ya? Oke. Kak Marwah, Kak mau ambil BPJS gimana? Soalnya dataku terdaftar jadi pemerintah BPJS gratis. Baik Kak Marwah, untuk mendapatkan Baru BPJS ini. Kesehatan cukup menggunakan KTP, nomor induk kependudukan. Jadi kartu tidak lagi dicetak ya Kak, dipastikan saja Kakak sudah menjadi aktif, Kakak sudah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, Kakak boleh cross check terlebih dahulu fasilitas kesehatan tingkat pertamanya Kak Marwah terdaftar di mana. Sehingga nanti pada saat mendapatkan pelayanan kesehatan, Kakak sudah tahu nih mau ke fasilitas mana. Itu Kak Marwah. Lanjut ke Daniel. Oke. Ini ada yang nanya dari True Love. True Love. Kalau penambahan anggota keluarga BPJS perusahaan, apa harus ke HRD dulu? Ya, kalau dari kita sudah menyiapkan namanya aplikasi EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Jadi yang mengelola itu adalah HRD atau PIC dari badan usaha tersebut. Terkait dengan tambah kurang peserta, ada penambahan anggota keluarga, itu bisa menghubungi HRD-nya. Tujuannya apa? Jadi biar HRD-nya itu mengetahui terkait status keanggotaan pekerjanya. Kurang lebih kayak gitu ya, Kak Tulov. Satu Mm-mm. lagi, mana lagi ya? Tadi ada. Oh ini ada dari Kak Putris FLLH. Kak Putri. Kak, kalau mau aktifin BPJS pemerintah yang kelas 3 bayar nggak? Kalau dari yang PB itu jatuhnya yang PBI ya, penerima bantuan iuran itu nggak ada biaya. Kalaupun misalnya dari kita itu hanya syaratnya itu menyiapkan fotokopi KK sama surat keterangan tidak mampu dibawa ke dinas sosial itu tidak ada biaya. Terus nanti kalaupun dia terdaftar aktif, itu yang bayarin adalah dari eh, pemerintahnya. Jadi sebenarnya bukan yang gratis, tapi dibiayai oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau lebih kayak gitu ya Kak Putri. Baik, kemudian Kak Tessa.
kalau mau pindah vaskes tapi masih ada rujukan. Udah kejawab tadi ya Kak. Kenapa? Kalau daftar kuota full udah sampai rumah sakit nggak bisa masuk sekarang Kak. Ini maksudnya daftar antrian online ya Kak? Dilis. Atau kuota apa Kak? Kak Dilis ya? Boleh diklarifikasi ya Kak? Terus, oke Kak Frida kejawab, Kak Frida udah baca. Kak Ais, kakak mau tanya, boleh silakan. Oh, Kak Frida udah kejawab kan ya? Udah dicek Kak Frida. Frida kayaknya udah tadi. Ya, oke. Berarti aku dari bawah ya, sudah kejauh sampai Frida. Oke. Oke, aku ke bawah. Hmm. Nah, cara pindah vaksin online gimana Kak? Kak anak tengah bisa lewat aplikasi Mobaji. Cara pindah vaksin online gimana Kak? Kak tidak bisa merupakan pindah vaksin lewat aplikasi Mobaji kan? Kejawab ya Kak anak tengah. Lanjut Kak Meyu Kak kalau mau aktifin BPJS sudah resign kerja gimana Kak? Mau daftarnya yang bantuan pemerintah atau yang bayar Kak? Kalau yang pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Kalau yang bayar dapat langsung daftar ke BPJS Kesehatan. Bisa melalui Pandawa, aplikasi mobile JKR ataupun Kesonto 165. Begitu Kak. Silakan Kak Daniel. Oke, dari Kak Vera Mel. Kalau kontrol di rumah sakit harus minta rujukan ke Vaskes satu apa enggak ya, Kak? Kalau di kita itu sistem rujukannya berjenjang ya, Kak Vera. Jadi kalau berjenjang itu si peserta kalau merasakan keluhan sakit bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat satu yang tempatnya terdaftar. Itu bisa diperiksa terlebih dahulu. Jika misalnya bisa ditangani di fase satu berarti tidak harus dirujuk. Kalaupun misalnya tidak bisa secara indikasi medis, maka itu akan dirujuk. Yang merujuknya adalah dari dokter yang penanggung jawab atau dokter yang memeriksa pasien di fase satu itu. Tapi dengan kondisi kalau misalnya si pasien itu sedang gawat darurat ya, gawat darurat, nah itu bisa langsung ke IGD di rumah sakit. Gawat darurat itu kurang lebih mengancam nyawa, kehilangan kesadaran, menurunnya saturasi, pingsan, gitu, kurang lebih kayak gitu. Atau indikasi medis yang dianggap perlu penanganan secara serius oleh tim medis. Kurang lebih kayak gitu ya Kak Vera Mel. Lanjut Mbak Evi. Terus Kak Nik Nagi, mau Kak kenapa ya nomor NIK-nya nggak bisa masuk ke Majikan? Nah, dipastikan Kak nomor induk kependudukannya yang di KTP itu sudah sesuai dengan nomor induk yang ada di BPJS Kesehatan. Karena kemungkinan ada perbedaan nomor induk Kak. Nah, dipastikan nomor induknya sama terlebih dahulu Kak, agar pada saat login mau aplikasi Mobile JKM sudah terverifikasi datanya sama dengan Mas Rafael BPJS Kesehatan. Terus Kak Dalia, Kak punya suamiku kok datanya atas nama orang lain. Nah, boleh di cross check dulu Kak. Dilaporkan aja Kak, bisa ke Pandawa, bisa ke Mobile, Bapak JK nggak bisa ke Pandawa ataupun ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dicek terlebih dahulu apakah datanya sudah sesuai dengan kartu keluarga dan nomor induk kependudukannya Kak Dalia. Lanjut Kak Nil. Kak Meyu, Kak mau aktifin BPJS sudah resign. Kejawab tadi Kak Meyu. Oke, oke, oke. Ketimpa-ketimpa ya Nil jawabannya. Iya, Kak Bunda Bocil, apa syarat kontrol habis keluar dari opname Kak. BPJS Maksudnya Kesehatan? habis operasi. Oke nih lanjutnya. Ini Kak Vera Mel tadi nanyain lagi. Kontrol habis opname Kak. Maksudnya habis operasi jari yang patah. Apakah harus minta rujukan ke fase satu? Ada surat kontrol kan ya? Ini nih kalau iya biasanya itu ada surat kontrolnya dari dokter yang waktu operasi. Ada surat kontrolnya nggak Kak Vera? Atau Ya. bisa dikomunikasi